Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dia Permata Anissa, Anissa Ersandra Aulia, Fauzan Aulia, Cindy Yelian Putri, dan Heru Kurniawan akan menyampaikan hasil laporan kami mengenai topik 4, yaitu kardus. Sebelum melangkah lebih lanjut, marilah kita mengetahui terlebih dahulu mengenai kemasan kardus. Pemakaian kertas kardus untuk pengemasan atau pengepakan masa kini sudah berkembang dengan pesat sejak permulaan tahun 1970, di mana bahan ini merupakan bahan pengepakan yang umum digunakan pada negara-negara maju. Hal ini bukan hanya dikarenakan daya kuatannya untuk menahan beban, tetapi juga karena pertimbangan-pertimbangan lain seperti praktis, ekonomis, dan dari segi komersilnya. Selanjutnya, marilah kita beralih kepada hasil pengamatan kami mengenai karton. Pertama adalah karton pertama. Kegunaan dari karton ini merupakan sebagai kemasan sekunder, warnanya coklat, ukuran panjang 23 cm, lebar 22,5 cm, dan tinggi 5 cm. Tidak mempunyai lapisan. Tipe kardus adalah folding karton dan tidak tercantum kekuatan pada karton. Larangan atau himbauan yang ada adalah simpan pada tempat sejuk dan kering untuk produk di dalamnya. Berikutnya adalah karton Nexstar. Kegunaannya yaitu sebagai kemasan sekunder. Warnanya abu-abu di bagian dalamnya, hitam dan pink bagian luarnya. Ukurannya yaitu panjang 6,5 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 17 cm. Tidak mempunyai lapisan. Tipe kardusnya adalah folding karton, kekuatannya tidak dicantumkan juga. Lalu untuk larangan atau himbauan, simpan di tempat sejuk, bersih dan kering, dan dihindari terkena sinar matahari langsung. Yang ketiga adalah karton Tenggo. Kegunaannya juga sebagai kemasan sekunder, warnanya biru bagian luar dan abu-abu bagian dalamnya. Ukurannya yaitu panjang 24,5 cm, lebar 8 cm, dan tingginya 9 cm. Tidak mempunyai lapisan. Tipe kardus folding karton, tidak tercantum kekuatan, serta larang himbauannya yaitu simpan di tempat sejuk atau kering. Yang berikutnya adalah karton Astor. Kegunaannya yaitu juga sebagai kemasan sekunder, warnanya merah bagian luar dan abu-abu bagian dalamnya. Ukurannya yaitu panjang 8,5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 14 cm. Tidak mempunyai lapisan. Tipe kardus folding karton, tidak tercantum kekuatan, dan himbauannya yaitu simpan di tempat kering dan sejuk. Yang berikutnya adalah kardus Majakanza. Kegunaannya juga sebagai kemasan sekunder, warnanya coklat, ukurannya panjang 16 cm, lebar 16 cm, dan tinggi 12,5 cm. Banyak lapisannya yaitu single wall. Tipe kardus regular slotted, kekuatannya tidak tercantum. Himbauannya yaitu posisi barang saat penumpukan barang pecah belah disimpan pada tempat kering atau sejuk, jangan memakai gancu pada saat membuka barang. Yang berikutnya adalah kardus sajak. Kegunaannya yaitu sebagai kemasan sekunder, berwarna putih dan biru, ukurannya yaitu panjang 34 cm, lebar 23 cm, dan tingginya 19 cm. Banyak lapisannya yaitu single wall, tipe kardus regular slotted, kekuatannya yaitu untuk maksimal 8 tumpukan. Larangan atau himbauan, hindarkan dari tempat yang basah atau lembab, jangan diinjak, jangan dibanting, terima lebih dulu, jual lebih dulu, hindarkan dari sinar matahari, hindarkan kontak langsung dengan lantai, hindarkan dari barang berbau tajam. Lalu untuk kardus yang terakhir adalah kardus Ciki Pitato. Kegunaannya juga sebagai kemasan sekunder, warnanya putih dan merah, ukurannya itu panjang 42 cm, lebar 28 cm, dan tingginya 25 cm. Lapisannya itu single wall. Tipe kardusnya regular slotted, tidak tercantum kekuatan, dan larangannya yaitu hindarkan dari tempat basah dan lembab, jangan diinjak, dan jangan dibanting.
Selanjutnya yaitu adalah bagian pembahasan. Kardus merupakan salah satu jenis tipe karton yaitu corrugated box. Untuk lebih jelasnya, karton dibagi atas 3 jenis, yaitu folding karton, solid fiber karton, dan corrugated box. Pada beberapa objek seperti karton Tango, Astor, dan Nexstar, digunakan tipe folding karton. Folding karton merupakan jenis karton yang terbuat dari paperboard dengan ketebalan antara 300 mikrometer dan 1100 mikrometer. Folding karton merupakan jenis karton yang lebih tipis dibanding dengan corrugated box. Folding karton mempunyai struktur yang kaku dan halus, sehingga memungkinkan untuk menjaga isi produk makanan dan minuman yang rentan terhadap kerusakan luar. Kemasan ini digunakan sebagai kemasan sekunder karena tujuan utama dari kemasan folding karton adalah untuk melindungi dari serangan mekanis. Selanjutnya adalah corrugated box. Corrugated box merupakan jenis karton yang mempunyai gelombang. Corrugated box lebih bersifat kuat pelindungannya dan kuat terhadap tekanan. Corrugated box dapat dibagi berdasarkan jenis kardusnya, yaitu dimulai dari regular slotted box, half telescopic box, full telescopic box, dan bliss box. Pada objek praktikum yang kami pakai, kardus yang didapatkan mempunyai tipe regular slotted box. Bentuk box ini dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu memenuhi dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Dilengkapi dengan tutup atas dan bawah yang akan saling bertemu ketika dilipat. Box dengan jenis ini biasa digunakan sebagai box untuk perdagangan atau stok barang-barang yang dijual seperti air minum, makanan, dan cemilan. Lain dari hal itu, kardus juga dibagi berdasarkan jumlah lapisan dinding, yang terdiri dari single wall, double wall, dan triple wall. Pada objek praktikum yang kami pakai, jenis lapisan yang didapatkan adalah single wall. Single wall merupakan jenis karton yang terdiri dari lapisan atas, lapisan bawah, dan lapisan bergelombang di tengahnya. Ciri bahannya yang tipis membuat karton box jenis ini biasanya hanya digunakan untuk distribusi pengiriman barang yang berada dalam kawasan lokal. Bahan ini digunakan untuk mengemas barang dengan berat yang ringan sampai sedang dengan berat antara 0,1 kg sampai 20 kg. Bahan semacam ini biasanya dipakai untuk pengemasan barang-barang seperti mainan, barang elektronik, minuman, makanan, atau sebagai pelapis pembatas. Single wall lebih banyak dipakai dikarenakan lapisannya sudah cukup kuat untuk melindungi produk. Jika dipakai double wall atau triple wall, maka efisiensi berkurang dikarenakan kardus jenis ini mempunyai berat yang lebih besar dan memakan ruang volume untuk pendistribusian yang lebih besar. Berikutnya adalah pembahasan mengenai simbol-simbol yang mewakilkan larangan atau imbauan pada kardus. Dimulai dari sudut kiri atas, yaitu adalah simbol untuk fragile. Simbol ini digunakan untuk memberikan petunjuk bahwa barang yang terdapat dalam kemasan termasuk barang yang rapuh atau pecah belah. Lalu yang berikutnya adalah di sebelah kanannya ada simbol keep dry. Simbol ini memiliki makna agar barang di dalam kemasan disimpan di tempat kering atau tempat yang sejuk. Selanjutnya di sebelah kanan keep dry yaitu adalah top. Simbol ini memiliki makna untuk menentukan posisi atas dan bawah dari sebuah kemasan karton atau kardus. Selanjutnya yaitu di sebelah kanan top adalah handle with care. Simbol ini memiliki makna agar barang di dalam kemasan dibawa dengan hati-hati, sehingga barang tidak jatuh dan rusak. Selanjutnya yaitu pada baris kedua di paling kiri yaitu simbol do not step on it. Artinya, simbol ini memiliki makna agar kemasan tidak diinjak, agar tidak merusak barang di dalam karton, box atau kardus. Berikutnya adalah di sebelah kanan dari do not step on it, yaitu simbol maximum stack. Simbol ini memiliki makna agar karton box atau kardus boleh ditumpuk maksimal. Dalam contoh simbol di atas terdapat tulisan 8 yang berarti 8 tumpuk demi keamanan isi dari karton box tersebut. Di sebelah kanannya lagi yaitu first in, first out. Simbol ini memiliki makna agar barang yang pertama diterima atau masuk dijual terlebih dahulu. Hal ini biasanya karena barang di dalam kemasan karton box atau kardus berisi barang yang memiliki masa kadaluarsa atau expired date. Selanjutnya di sebelah kanannya lagi yaitu simbol
recycle atau daur ulang. Simbol ini memiliki makna bahwa kertas pada kemasan kardus yang dipakai terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Selanjutnya yaitu simbol no stack. Simbol ini berarti barang dalam kardus atau box tidak boleh ditumpuk. Selanjutnya di sebelah kanannya yaitu stacking weight limitation, yang artinya berat maksimal yang diperbolehkan untuk ditumpuk di atas kemasan pada bagian bawah. Selanjutnya adalah avoid from strong smell, artinya agar benda yang berada di dalam karton box dijauhkan dari benda-benda yang memiliki aroma yang tajam seperti deterjen, bensin, sabun, dan benda lainnya. Lalu, simbol yang terakhir adalah temperature limitation. Simbol ini memiliki makna yaitu benda yang berada di dalam box harus disimpan pada tempat yang memiliki suhu sesuai ketentuan yang diperlukan. Biasanya dalam simbol ini terdapat tulisan Celsius, Fahrenheit yang menunjukkan pada suhu berada yang diperkenankan atau limit bawah dan limit atas. Kesimpulan yang didapatkan dari praktikum ini adalah kemasan kardus merupakan kemasan yang secara umum digunakan sebagai kemasan sekunder untuk produk pertanian dan olahan pertanian. Tujuan dari penggunaan kemasan kardus adalah untuk melindungi produk dari serangan mekanis. Kerusakan mekanis sangat rawan terjadi ketika pendistribusian produk. Oleh karena itu, dengan adanya kemasan kardus, kerusakan tersebut dapat diminimalisir. Kardus juga banyak jenisnya, dimulai dari kardus yang tidak mempunyai lapisan dinding atau disebut karton. Karton yang banyak digunakan untuk produk pertanian dan olahan pertanian adalah folding karton. Sedangkan untuk jenis kardus yang dipakai adalah regular slotted box dengan lapisan single wall. Pilihan tersebut dianggap merupakan yang terbaik untuk produk pertanian karena cukup untuk melindungi produk dan meminimalisir penggunaan ruang. Sekian hasil laporan kami. Berikut merupakan dokumentasi diskusi kami ketika mengerjakan laporan ini. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.